Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ginda Sheila Dwi Anggraini dari Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas 2C dengan NPM 21106310700079. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan manusia, masa pranatal sampai masa bayi. Nah, yang pertama ada perkembangan masa pranatal. Masa pranatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Pada periode ini terjadi perkembangan yang sangat relatif singkat. Namun pada periode inilah terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu. Nah, selanjutnya itu ada masa kelahiran bayi. Kelahiran merupakan proses alami setelah melalui masa kehamilan. Selama berbulan-bulan, walaupun proses melahirkan pada dasarnya sama bagi semua calon ibu, pengalaman masing-masing ibu seringkali unik. Jadi tiap individu seorang ibu tuh berbeda-beda pada saat melahirkan. Proses persalinan dan melahirkan dapat terjadi lebih dini, tepat waktu, ataupun melebihi perkiraan tanggal lahir. Berdurasi panjang atau pendeknya, dianggap cukup mudah atau sulitnya, terjadi dengan atau tanpa komplikasi. Nah, kelahiran tuh bukan awal dari kehidupan, melainkan interupsi dalam pola perkembangan yang dimulai pada saat pembuahan. Saat dimana individu mengalami peralihan dari lingkungan intern ke lingkungan ekstern. Selanjutnya itu ada foto di mana sel telur atau ovum itu bertemu dengan sperma. Nah, sel-sel mengandung 46 kromosom yang didapatkan dari sperma ayah dan ovum ibu yang dibentuk menjadi 23 pasang kromosom terdiri dari 1 kromosom ayah dan 1 kromosom ibu. Selanjutnya, ada fun fact. Pertengahan tahun 1940 dimulai untuk mengetahui segala kejadian pada masa pranatal agar dapat memahami secara utuh pola perkembangan yang normal. Nah, terus menurut Harlock 1980, masa pranatal bukan saja merupakan periode khusus dalam rentang kehidupan manusia, tetapi merupakan periode yang sangat menentukan. Selanjutnya itu ada tokoh psikologi timur, khususnya para tokoh psikologi Islam, telah lebih dulu menetapkan periode prenatal ini sebagai periode awal perkembangan individu. Nah, beberapa ayat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi juga menjadi landasan utama bagi para psikologi Islam yang telah memberikan informasi tentang dimulainya kehidupan manusia sejak janji berada dalam kandungan ibunya. Secara tidak langsung telah disebutkan bahwa selama periode prenatal ini, individu tidak hanya mengalami perkembangan fisik, melainkan juga mengalami perkembangan psikologis. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan perkembangan. Yang pertama itu ada tahap germinal, yang kedua ada tahap embrionik, dan yang ketiga ada tahap janin. Nah, bisa kita simpulkan kalau masa pranatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi. Kelahiran juga bukan awal dari kehidupan, melainkan interupsi dalam pola perkembangan yang dimulai pada saat pembuahan. Saat dimana individu mengalami peralihan dari lingkungan intern ke lingkungan ekstern. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mungkin banyak kurangnya. Saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.